Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Nah, perkenalkan nama saya Muhammad Farid Rozaki. Saya sebagai junior instruktur Departemen Plan ya yang ada di HBU Set KUP SPA ya. Jadi hari ini saya akan menjelaskan tentang cara kerja dari sistem auto loop ya atau sistem pelumasan otomatis ya. Jadi inilah barangnya ya, auto loop itu ya. Nah, sebelum kita jauh membahas lebih dalam, kita harus tahu apa pengertian dari auto loop ya. Jadi auto loop itu yaitu suatu alat yang digunakan di unit ya, yang bertujuan itu untuk melakukan pelumasan ya pada pin-pin atau kenakel atau pada unit ya, yang sekiranya itu yang dia suatu yang bergesekan ya. Jadi untuk mengurangi keausannya itu dia menggunakan pelumas. Jadi kalau kita pelumas secara manual kan kita harus mompa sendiri ya kan, melumasin sendiri. Itu kan butuh effort yang banyak dan untuk itu jadi dari pabrikan itu dia membuatkan namanya sistem auto loop ya, atau sistem pelumasan otomatis ya. Sebelum kita membahas tentang auto loop system, kita harus tahu ini nama-nama komponennya ya. Jadi yang pertama yaitu tangki udara ya. Jadi tangki udara itu posisinya ada di unit ya. Dia mengambil dari sistem dari air sistem ya, sistem udara yang ada di unit ya. Nah, kemudian di sini ada namanya regulator valve ya, atau namanya filter regulating valve ya. Nah, jadi dia sistem regulasi dengan ada lubrikasinya juga ya. Nah, jadi yang di sini itu ada sistem lubrikatingnya, kemudian yang di sini itu dia sebagai regulatornya, dan di tengah ini dia sebagai pressure gauge-nya ya. Jadi itu untuk mengukur tekanan udara yang akan masuk ke dalam sistem. Nah, tekanannya berapa? Tekanannya itu perkisaran antara 60 sampai 80 psi ya. Kemudian selanjutnya di sini ada namanya solenoid valve ya. Jadi solenoid valve ini bertujuan untuk membuka atau menutup ya jalur udara yang akan masuk ke dalam sistem. Nanti sistem valve ini nanti akan diatur oleh sistem controller ya. Nanti ada controller auto loop yang ada di unit ya. Kemudian selanjutnya di sini ada namanya pressure switch ya. Jadi pressure switch itu yang bertujuan untuk mematikan sistem auto loop jika pressure yang ada di grease-nya itu, auto loop sistemnya itu udah kecapai ya. Jadi dia mutusnya pada berapa, yaitu sekitar antara 3000 psi ya. Kemudian selanjutnya di sini ada pressure gauge ya. Jadi pressure gauge itu yang bertujuan untuk mengukur tekanan pelumas yang ada di auto loop system itu ya. Kemudian selanjutnya di sini ada namanya fan valve ya. Jadi fan valve itu bertujuan untuk pada saat dia aktif ya. Pada saat dia aktif, katup drain yang dari pompa menuju ke sistem dia akan tutup ya. Jadi drain yang menuju ke tangki dia akan tutup pada saat aktif ya. Nah, kemudian jadi pada saat dia mati, nanti katup drainnya dia akan membuka ya. Jadi tujuannya back pressure atau pressure sisa yang ada di dalam sistem itu nanti akan dikembalikan lagi menuju ke tangki ya, tangki grease. Kemudian ini yang paling utama yaitu pompa ya. Jadi pompa grease-nya itu, ini pompa grease-nya dia menggunakan yang tipe pneumatik ya. Jadi dia pompanya itu dia kan tipe pompa piston naik turun ya. Jadi naik turunnya itu udah diatur secara otomatis yang ada di pompanya ya. Jadi tinggal dikasih pressure udara, nanti dia akan naik turun secara otomatis ya. Selanjutnya di bawah ini ada tangki grease ya. Jadi tangki grease itu yang bertujuan untuk menampung grease sementara ya. Gitu. Oke. Sama yang terakhir
belakang ada namanya injektor ya. Jadi injektor itu nanti yang berfungsi untuk mengeluarkan grease yang menuju ke pin-pin ya, titik-titik pelumasan yang ada di unit ya. Nanti di situ bentuk injektornya seperti apa nanti kita bahas di belakang ya. Yang penting kita tahu dulu cara kerja dari sistem auto loop. Oke. A few moments later. A few moments later. Berikutnya yaitu ini injektor ya. Jadi injektor itu yang berfungsi untuk mengatur berapa sih jumlah kuantiti grease yang akan menuju ke titik ya. Kalau kita lihat ini hose ini ya, yang menuju ke titik ya. Jadi titik pin ini ya, pinnya dam, kemudian sama semuanya ke dalam situ. Nah, cuman dia mendapat inputan, tetap inputannya ini ya, ini yang dari outputnya dari pompa tadi ya, dia langsung masuk ke dalam sini. Nah, kalau di sini injektornya itu ada banyak macamnya, berarti apa? Jadi semuanya itu dibagi menjadi satu-satu, atau dia di jumper ya, di jumper satu-satu, kemudian yang satunya menuju ke belakang sini gitu ya. Yaitu cara kerjanya gimana? Nah, cara kerjanya yaitu grease yang masuk ke dalam sini dia akan masuk ke dalam si injektor. Nanti si injektornya dia akan mengatur berapa kuantiti yang akan keluar menuju ke dalam sini ya, dengan cara pengaturan yang ada di atas ini yaitu adjusternya ya. Jadi di sini adjusternya. Kalau si ini kan pinnya yang di atas ini kan dia akan bergerak ya. Semakin panjang dia bergeraknya, berarti kuantiti yang akan dikeluarkan itu akan semakin banyak pula. Kalau jika dia bergeraknya pendek, berarti kuantitinya akan semakin sedikit. Nah, jadi untuk memperjelas cara kerjanya dari si injektor ini, nanti kita lihat animasinya. Oke, berikut saya akan menjelaskan dari cara kerja sistem controller punya auto loop system ya. Jadi cara kerjanya seperti apa nih ya. Ini yaitu power dari baterai ya. Power dari baterai dia akan masuk ke dalam kunci kontak atau switch ya, switch kunci kontak yang ada di unit. Nanti dia akan masuk ke dalam konektor nomor 1 ya. Nah, terus kemudian nanti nah selanjutnya nanti kalau yang konektor 2 sama 3 dia itu yang sistem auto loopnya itu dia yang menggunakan motor atau motor listrik ya. Jadi dia tidak menggunakan pompa hidrolik atau pompa pneumatik, tapi dia menggunakan pompa motor ya. Nah, kemudian selanjutnya yang ini 4 sama 5 ya. Jadi 4 sama 5 di sini itu ada namanya katup solenoid ya. Jadi katup solenoid yang ada di sini ya.
Nah, katup solenoid itu yang untuk mengaktifkan si sistem auto loopnya itu. Kemudian yang 4/6 itu katup dari si pressure switchnya ya, katup dari pressure switchnya ya. Nah, terus kemudian selanjutnya yang nomor 8 ini yaitu dia sebagai indikator ya, indikator bahwa si auto loopnya itu bekerja atau tidak ya. Nah, nanti jawabannya ada di sini. Nah, kemudian untuk cara kerja dari si kontrol, kita pencet R, nanti dia akan bekerja sistem auto loopnya itu ya. Nah, jadi ada waktunya ya. Jadi waktu bekerja itu sama pressernya itu dia kecapai mana. Kalau dia pressernya itu enggak kecapai di jangka waktu 20 detik, berarti apa? Bahwa di sistem itu terjadi kebocoran ya, kebocoran yang ada di sistem auto loopnya itu ya, gitu. Jadi kebocorannya itu di antara pompa dari pompa menuju ke injektor. Jadi di sela-selanya itu, karena di sela-selanya itu karena dia membutuhkan pressure atau tekanan yang tinggi. Jadi kalau di situ bocor, nggak mungkin itu pressure gauge-nya itu naik atau pressure switch-nya itu aktif ya. Nah, terus kemudian di sini ada settingannya di sini ya. Kita tinggal pencet aja S sama R, klik. Nah, nanti di sini dia akan keluar ya, D2 ya. 2 itu menandakan bahwa sistem ini dia menggunakan sistem auto loop yang pneumatik ya. Nah, pneumatik. Kalau kita rubah ke satu bisa, kalau satu dia menggunakan sistem auto loop yang motor. Jadi kita menggunakan yang 2. Kemudian kita pencet S lagi, terus nanti dia akan keluar P020. Berarti apa? Jadi di pressure switch-nya itu, pressure switch bekerja dia dibatasi dengan waktu sebanyak 20 detik ya. Jadi nanti setelah 20 detik jika pressure switch-nya itu dia tidak aktif, dia akan memberikan warning atau dia errornya dia akan keluar ya. Nanti akan keluar kode error di panelnya sini ya. Nah, tinggal naik turunkan aja ya di sini ya. Tinggal setting ini untuk naikkan sama turunkan, kemudian yang di sini untuk berpindah dari satu kotak ke kotak yang lain ya. Selanjutnya kita pencet tes. Nah, di sini itu 0030. Berarti apa? Dia itu auto loop dia akan bekerja secara otomatis karena dia dijeda selama 30 menit ya. Jadi selama 30 menit dia akan mati, kemudian setelah 30 menit dia akan aktif lagi secara otomatis. Nah, begitu secara terus menerus ya. Berarti kalau dalam satu hari dia bekerja 24 jam, berarti ya dia bekerja sekitar 48 kali bekerjanya ya. Begitu. Nah, untuk settingnya sama ya. Nah, tinggal naik turunkan sama geser ke kanan kiri. Kita pencet S lagi, balik lagi ke D2 ya. Gitu. Nah, nanti kalau untuk mengetes si auto loopnya tinggal pencet R.